Pertama-tama gue mau kasih hormat sebesar-besarnya, salut buat LeBron James, buat dedikasinya, buat passionnya, buat work ethicnya, bagaimana dia memaintain badannya dia dan menjaga tubuhnya dia tetap sehat. Inilah reward yang dia dapatkan dari semua effort yang dia keluarkan buat menjaga badannya tetap sehat di umur 38, bro. Ngobrol NBA episode 39. Wah, muka gue berseri-seri karena kita semua harusnya happy hari ini. Sejarah baru akhirnya bisa tercipta hari ini di tanggal 8 Februari. Di Amerika masih tanggal 7. Tapi seneng banget hari ini akhirnya LeBron James berhasil melewati poin tertinggi sepanjang masa yang dipegang selama berapa? 38-39 tahun, bro. Sama Kareem Abdul-Jabbar. 38.387 poin kalau nggak salah. Hari ini dilewatin LeBron, akhirnya rekor yang sudah bertahan selama hampir 40 tahun, man. Rekor yang paling bergengsi menurut gue, rekor yang paling susah sebenarnya buat dilewatin. Hari ini akhirnya dipecahin sama LeBron. Dan gue sebelum membahas panjang lebar, gue nggak akan panjang-panjang. Pertama-tama gue mau kasih hormat sebesar-besarnya, salut buat LeBron James, buat dedikasinya, buat passionnya, buat work ethicnya, bagaimana dia memaintain badannya dia dan menjaga tubuhnya dia tetap sehat. Inilah reward yang dia dapatkan dari semua effort yang dia keluarkan buat menjaga badannya tetap sehat di umur 38, bro. 38 masih bisa bermain di level setinggi ini untuk bisa mencapai hasil seperti ini. Itu menurut gue, wah, dedikasinya luar biasa, man. Gak cuma dedikasi di lapangan, dedikasi di luar lapangan, all the training, nutrisi-nutrisi yang masuk ke badannya, semua terbayar sudah hari ini. Tadi lagi lawan tim gue lagi tadi. Gue bilang, Bron, tahan, Bron, 2 hari lagi aja pas lawan Milwaukee Bucks. Gimana? Tadi digeber langsung. First half tadi kalau nggak salah langsung 20 points ya. Gue tadi nggak nonton dari awal. Tapi begitu lihat box score udah 20 points, wah dapet nih. Gue bilang hari ini nggak di jalan terus, di luar terus, tapi hari ini gue bela-belain ke kantor demi bikin episode ini untuk secara singkat aja. Akhirnya gue bela-belain di jalan, gue harus nonton tadi third quarter karena gue yakin ini bahkan nggak akan sampai fourth quarter dia udah bisa dapetin rekornya itu di third quarter. Dan akhirnya terjadi di sisa berapa under 1 minute kalau nggak salah ya, sisa beberapa detik di akhir quarter 3. Begitu dia fade away-nya tuh khas banget ya. Gue pengennya dia dapat poin pas ngelewatin itu sambil skyhook gitu, keren kali ya, ala Abdul-Jabbar. Tapi tadi dia melakukan fade away, dijagain sama Kenrich Williams kalau nggak salah tadi. Kenrich Williams tuh udah all out banget jaganya sepanjang game. Kayaknya dia nggak mau LeBron dapetin rekornya hari ini. Tapi dia melakukan fade away, dan abis itu dia balik badan, dia angkat tangan, dia lihat ke atas, kayak berasa lega banget, man. Itu gue sampai netesin air mata, bro. I'm not a big LeBron fans gitu ya. Gua respect banget sama dia. Tapi di momen itu pun gue sampai netesin air mata, dalam artian gue bener-bener salut sama apa ya. Dia tuh bener-bener lega sih, dia sampai yang gue bisa bayangin dia lega banget. Akhirnya momen itu bisa terjadi dan dia masih bisa sehat gitu ya. Gue ngebayangin sih ada di posisi dia at that moment. Gue ngebayangin betapa lega dan relief dan kayak lepas gitu. Senang gue momen itu. If you hate LeBron, that moment was special. That moment mungkin nggak akan terjadi 10-15 tahun ke depan, I don't know. Tapi kalau ngomongin pemain yang aktif yang sekarang masih main dan paling mendekati rekor poin tertinggi sepanjang masanya yang sekarang dipegang sama LeBron, itu kalau nggak salah ya, itu KD. KD itu ada di urutan ke 14 kalau nggak salah. KD itu ada di urutan ke-14
poinnya 26.000 sekian. 26.000 sekian. Gue lupa detailnya berapa, tapi 26 ribuan. Berarti dia kurang sekitar 12.000 poin. 12.000 poin lagi. Kalau satu musim dia paling enggak 2.000 poin, berarti butuh 6 tahun. Atau kalau dia emang ngegas terus sampai dia tua, mungkin butuh 5 tahun. 5 tahun dia bisa ngejar poinnya LeBron. Kalau KD-nya sehat. 5 tahun berarti KD umur berapa ya? Dia rookie 2008, 2007, sekarang 15 ya. Bisa sih sebenarnya kalau dia main sampai umur 40 mungkin KD bakal nyusul LeBron, tapi ya itu nanti lah, kita nggak tahu, urusan nanti. Sekarang kita bahas LeBron aja. Tapi momen tadi keren, man. Abis dia ngelewatin Kareem, akhirnya udah itu berapa lama dia ada acceptance speech, Kareemnya juga nonton. Semua inner circle-nya LeBron ada di situ. His wife, Savannah ada di situ. Mamanya Gloria ada di situ. Anak-anaknya semua ada di situ. It's a special moment buat LeBron and his legacy. Gua rasa ya gue nggak bisa memberikan apa-apa lagi selain hormat yang setinggi-tingginya buat LeBron. Terlepas dari segala macam plus dan minusnya dia as a player, as a teammate, as a person gitu ya. Tapi as an athlete, sebagai seorang atlet, man, dia tuh layak banget lo jadiin sebagai role model. Layak. Kalau lu bilang bahwa oke, role model gue LeBron, wah gokil. He is a true inspiration sih buat semua atlet-atlet di luar sana. Nggak cuma atlet basket ya, tapi semua macam olahraga. Bagaimana lu bisa punya karir yang begitu panjang dan lu bisa memaintain badan lu sebegitu bagusnya sampai lu bisa mencapai mimpi-mimpi yang bahkan rekor yang sudah bertahan selama 39 tahun ini pun akhirnya bisa berhasil dia bisa pecahkan. Yang orang mungkin pikir yang udahlah itu untouchable record lah, itu rekor yang udah nggak bisa disentuh lah, tapi akhirnya LeBron membuktikan bahwa ya nggak ada yang nggak mungkin sih, dan rekor itu memang tujuannya buat dipecahkan gitu. Dan it happens today. Gokil, luar biasa. Gue salut sama semua fansnya yang stick with LeBron all this time. 2003 sampai 2023 gue 20 years. Gue udah ngikutin dia dari sejak rookie 20 tahun. Gue udah tahu semua sepak terjangnya dia sampai dengan sekarang. Jadi gue benar-benar appreciate hari ini. Benar-benar ini penghargaan yang luar biasa untuk seorang atlet ya. Not just for LeBron James as a basketball player, tapi penghargaan yang luar biasa buat seorang atlet, buat seorang individu yang benar-benar ngasih segala-galanya buat basket sih gitu. Jadi mungkin segitu aja, gue nggak mau berpanjang lebar. Fans-fans LeBron, enjoy the moment. Pasti nanti gue akan bikin kaosnya, nggak usah khawatir. Gue lagi ini pakai kaosnya Lakers with the LeBron face. Di tengah-tengah, nggak tahu ini kelihatan apa enggak karena kameranya deket banget. Tapi next pasti gue akan bikin edisi spesial buat memperingati hari ini dan rekor yang sangat-sangat sakral yang akhirnya bisa dipecahkan sama LeBron. Segera kita akan rilis kaosnya, tribute buat LeBron yang hari ini bersejarah banget buat dia. Oke guys, segitu aja episode 39. Ini episode yang gue record dadakan. Kalau gue mau tambahin satu bahasan lagi, Cam Thomas, man, 3 game 40 poin berturut-turut. 47, 45, tadi 43 points. I've been saying Cam Thomas is a bucket dari sejak dia rookie Summer League tahun 2021. Itu gue sudah bilang bahwa ini Cam Thomas ini adalah the biggest steal di draft tahun 2021. Itu dia di draft di urutan ke-27 sama Brooklyn Nets. Gue udah bilang, ada buktinya di Instagram. Jadi saya nggak kaget kalau Cam Thomas bisa meledak di 3 game terakhir ini. Memang udah waktunya lah. Udah waktunya Cam Thomas bisa dapat panggung, dan mudah-mudahan bisa kedepannya bisa jadi wingman-nya KD ya. Kalau KD-nya nggak minta pindah, tapi oke lah, segitu aja episode 39, episode yang singkat ini. Again, selamat buat LeBron, selamat buat pencapaiannya, ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti satu saat ada yang bisa ngejar lagi, ya kita nggak tahu. Tapi enjoy
the moment. Segitu aja buat episode 39. I'll see you guys on the next episode. I'm out.